Kemarin saya live Zoom, ada sidang sama saudara Alvin. Ingat Alvin? Siapa Alvin? Yang tusuk saya. Kemarin saya baru sidang yang pertama, tapi karena saya tidak bisa ke Lampung, saya langsung live melalui Zoom, berhadapan dengan hakim, kemudian juga pengacara, ada juga dari pihak polisi, ada juga saudara Alvin. Pokoknya hampir kurang lebih sidangnya berjalan sampai 2 jam lebih. Dan ketika berkesempatan Alvin berbicara, dia membuka berbicara dan minta maaf sama saya. Saya bilang, oh sudah selesai, kalau soal minta maaf sudah duluan saya maafkan sebelum kamu minta maaf. Tidak ada yang saya inginkan balas, bahkan saya tidak ingin dibebankan apapun. Saya maafkan dunia akhirat. Yang cuma saya harap dari Alvin, tolong jaga salatnya baik-baik, dan jadilah orang-orang yang berguna bagi orang tuanya, berguna bagi keluarganya, dan berguna bagi Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Jadilah orang yang baik, terutama jaga salatnya baik-baik. Kalau urusan maaf dan memaafkan, sudah saya maafkan duluan. Dari hari pertama kejadian tusukan itu, saya sudah memaafkan dunia akhirat. Apa yang saya mau dapat? Apa yang saya kalau balas? Apa yang saya kalau misal merasa sakit hati? Apa yang saya dapat? Keuntungannya apa? Tidak ada. Terbeban fikiran, terbeban hati, bisa tambah naik darah tinggi, bisa nanti lama-kelamaan gula, kencing manis, gara-gara semua marah. Tidak ada gunanya. Tapi coba kalau kita memaafkan, adem hati kita, tenang fikiran kita, dan insya Allah mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam menajarkan terhadap apapun, termasuk orang yang menyakiti, kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Sabar itu batas awal atau kemampuan tahap pertama. Ada tawaran dari Islam lebih daripada sabar. Apa? Ikhlas menghadapinya. Ada enggak lebih mulia lagi? Ada. Mau enggak? Islam kan menawarkan, mau sabar, ada lebih tinggi lagi daripada sabar, ikhlas menghadapinya. Masih ada lagi dari Islam, masih ada lagi, maafkan. Masih ada lagi lebih mulia, berkenan berbuat baik sama orang yang menyakiti kita. Ini 4 tahap. Tidak semua orang bisa. Dan selalu saya berkata, kalau tidak bisa semuanya, minimal 1. Sabar. Mungkin ada orang mampu sabar, tapi tidak mampu memaafkan. Ada enggak? Ada. Manusia wajar, masih merasa sakit hati. Ana belum bisa ikhlas. Ana belum bisa ikhlas. Karena betul-betul dia menyakiti hati saya. Saya tidak bisa. Saya sabar. Saya tidak mau balas dendam. Saya mampu sabar, tapi saya belum mampu ikhlas. Ada orang lain, insya Allah imannya lebih kuat, mampu sabar dan mampu ikhlas, tapi belum mampu memaafkan. Ikhlas menghadapinya, insya Allah saya siap, tapi maafkan dia, tidak bisa. Tidak bisa. Bertemu di satu majlis, saya tidak mau. Ketemu dia dari jauh, saya berbaring. Manusiawi, wajar. Tapi begitu indah Islam. Islam tidak maksa, tapi Islam menawarkan ada 4 pilihan. Kalau anda mampu bawa 4 dan semuanya, berarti anda termasuk orang yang berbuat baik, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di surat Ali Imran, dan ini ayat, mohon Bapak Ibu, ini menjadi PR dan pelajaran. Surah Ali Imran, surah ketiga, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. Ya Bu,
Sudah tulis, Bu? Bu? Ibu? Ibu? Masih sama saya? Alhamdulillah masih hidup. Jadi, ini subhanallah banyak ilmu yang kita bisa belajar di ayat-ayat itu. Surah Ali Imran, surah ketiga, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. Mohon Bapak Ibu habis acara berkenan pulang ke rumah, tolong belajari isinya. Sangat luar biasa bermanfaat. Di situ Allah akan jelaskan banyak poin dan banyak hal. Bagaimana cara bersegera memohon ampun, bagaimana kita bersegera ke surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terapkan sifat muttaqin dan apa saja sifat muttaqin, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu menahan emosi, bagaimana menjalankan infak di saat senang maupun di saat susah, bagaimana memaafkan orang lain, dan juga Allah jelaskan bagaimana cara orang yang bertaubat dan bagaimana anugerah taubat ketika kita merasa menzalimi diri dan berbuat kezaliman. Bahkan di situ Allah bahas inti daripada ujian. Kenapa Allah uji kita? Apa hikmah di balik ujian? Buat apa Allah menguji kita? Semua sudah ada penjelasannya di dalam ayat-ayat itu. Jadi banyak ilmu yang kita bisa dapat di surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai ayat 142. Saya hanya mengambil poin inti. Ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Ketika Allah bahas di ayat 133, bersegeralah memohon ampun, bersegeralah ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhiri ayat itu dengan uiddat lil muttaqin. Ampunan dan surga Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Dan habis Allah sebutkan muttaqin, Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Mereka pertama senantiasa berinfak di jalan Allah, di saat sempit maupun di saat lapang, di saat susah maupun di saat senang, mereka suka berinfak. Yang kedua, wal kadhimin al ghaidh, mereka mampu menahan amarahannya, menahan emosi. Orang yang mampu menahan emosi berarti dia orang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wal kadhimin al ghaidh, bukan hanya mereka mampu menahan emosi, tapi mereka pula mampu memaafkan orang lain. Orang menyakiti, orang menzalimi, orang memfitnah, orang menghina, mencaci maki, dia pemaaf. Bahkan setiap malam dia tidur, dia berkata kepada Allah, Ya Allah, saya maafkan semua manusia yang sengaja menzalimi saya maupun tidak sengaja, yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Saya maafkan dunia akhirat. Baru dia tidur. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia ingin hatinya bersih. Dan salah satu jaminan masuk surga, hati yang bersih. Tak pernah dengki, tak pernah hasud. Jangankan sama orang yang dia tidak kenal, yang dia kenal pun dia pemaaf, apalagi yang dia tidak kenal. Dan salah satu doa yang saya pelajari dari guru saya terhadap setiap orang yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal, ketika dia berkata sesuatu kepada saya secara langsung bisa dengar maupun tidak saya dengar, saya sudah tahu maupun yang saya belum tahu,
Saya selalu bersikap doa yang diajari oleh guru saya. Allahumma in kana ma yaqulu fiyya faghfir li wa in kana ma yaqulu laysa fiyya faghfir lahu. Ya Allah, apa yang dia ucapkan ternyata betul ada di dalam diriku, ya Allah ampunilah aku. Tapi ternyata apa yang dia ucapkan tidak ada di dalam diriku, cuman itu fitnah, ya Allah ampunilah dia. Bukan ya Allah balas, celakalah dia, matilah dia. Tidak, ampunilah dia. Kalau dia salah mengucapkan kalimat atau dia tuduh atau menebarkan fitnah, tambah kebenaran, tambah dasar yang benar, ya Allah ampunilah dia. Dia yang salah, ya Allah ampunilah. Kalau memang saya yang salah, ya Allah ampunilah aku. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita ikuti dan tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang betul-betul kita butuhkan. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari kita, terutama bersama keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Sedih kalau saya melihat ada orang mulia akhlaknya di luar rumah tapi galak di dalam rumahnya. Itu bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru akhlak Nabi Muhammad termulia ketika bersama keluarganya. Sambil Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Semulia seorang laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama keluarganya, dan akulah yang mulia akhlaknya sama keluargaku, kata Rasulullah. Makanya kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya istrinya. Istrinya yang hidup sama dia. Di saat manis maupun di saat susah, di saat bahagia maupun di saat penderita, di saat sehat maupun di saat sakit, apapun keadaan, di saat miskin maupun di saat kaya, istrilah pendamping. Makanya kata guru saya, kalau ingin tahu akhlak seorang, tanyalah istrinya. Dan alhamdulillah istri saya dah ikut ya dalam cara. Itu kunci kemuliaan akhlak. Bapak Ibu, dan orang menjadi mulia akhlaknya akan mampu mencapai derajat tinggi di dalam surga, melebihi derajat ahli puasa dan ahli tahajud. Contoh, kalau ada orang yang suka puasa Isnin Kamis, atau suka puasa Daud dan suka tahajud setiap malam, tapi ada orang lain tidak puasa, tidak tahajud, tapi orangnya betul-betul mulia akhlaknya, masih yang mulia akhlaknya lebih tinggi darjatnya di surga Allah. Dah bahkan orang yang mulia akhlaknya jaminan mendapatkan dudukan sangat dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dapat syafaat Rasul, bahkan mendapatkan dudukan dekat. Sambil Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya.